warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsa Pulinggo dari kelas 2A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia yang berjudul Menganalisis Penempatan dan Orientasi Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian orientasi. Orientasi didefinisikan sebagai peninjauan untuk menentukan sikap atau arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar. Arti orientasi dalam bahasa Indonesia adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Orientasi juga lekat kaitannya dengan perkenalan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan. Menurut Idham, ia menyatakan pengertian orientasi adalah sikap dan tingkah laku pegawai, merupakan suatu konsep yang dapat menciptakan harmoni dan bekerja dan sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja pegawai secara individu dalam sebuah perusahaan. Materi selanjutnya adalah pengertian penempatan. Penempatan pegawai adalah menetapkan pegawai yang lulus dalam seleksi jabatan yang dibutuhkan maupun menentukan pegawai apakah masih tetap atau tidak ditempatkan pada suatu jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut Hakim, penempatan kerja pegawai merupakan tindak lanjut seleksi, yaitu penempatan calon pegawai yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan autori kepada orang tersebut. Menurut Siagian, penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Selanjutnya adalah format orientasi bersifat unik untuk setiap perusahaan, namun beberapa kegunaan dasar diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, situasi kerja. Yang kedua, kebijakan dan aturan perusahaan. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, budaya perusahaan. Yang kelima, keanggotaan tim. Yang keenam, pengembangan karyawan. Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Ini ada jenis-jenis penempatan. Jenis-jenis penempatan kerja menurut Rifai adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi. Yang kedua, transfer. Yang ketiga, demosi. Dan yang terakhir adalah job posting program. Baik, materi terakhir adalah kaitan orientasi dan penempatan. Jika karyawan baru tidak melakukan orientasi, maka kesan pertamanya adalah canggung dan kaku. Mereka tidak akan tahu siapa dan apa saja yang harus dilakukan saat bekerja, belum lagi akan segan ketika bertanya dan ketika melakukan kesalahan menambah buruk keadaan. Jika karyawan baru paham dan mengerti tentang pekerjaan dan lingkungan yang ada di sekitarnya, maka ia tidak merasa takut atau rikuh di tempat kerja baru. Ini sangat baik untuk tujuan kedepannya supaya karyawan dapat bekerja fokus dan produktif. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang menganalisis penempatan dan orientasi SDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.